Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Cak Tung, di acara podcast Ngopi Bareng Cak Tung. Oke, kali ini saya ada podcastnya luar biasa ya, di studio kita yang baru. Kali ini kita akan berbicara tentang pernak-pernik otomotif, apa itu desain, apa itu mesin, pokoknya banyak deh kita ngobrolin masalah otomotif. Dan kali ini kita kedatangan tamu, beliau adalah seorang dokter, tapi dokter ini beda dengan dokter yang lain. Beliau adalah Mas Diko. Mas Diko ini adalah ahli busi dari merek busi NGK. Selamat pagi, Bro Diko. Pagi. Saya panggil Bro aja ya? Iya, boleh. Selamat datang di gubuk saya yang penuh dengan kesederhanaan ini. Judulnya apa nih? Ngopi bareng Cak Tung. Nih. Nih Cak Tung. Waduh. Oke. Mas Diko. Iya. Sehat hari ini? Alhamdulillah aman. Aman tadi ya. Sarapan bareng kan kita. Tadi kesini macet nggak? Tadi sih macet awal doang. Kita pas masuk di tol lewat Jor kan. Tapi mobil nggak ada masalah kan? Nggak ada, aman. Nggak ada macet-macet. Berarti busi aman berarti ya? Busi aman dong. Wis, luar biasa. Mentang-mentang orang NGK. Pakai NGK? Iya dong, kan kita pakai NGK. Ini kita lagi ngobrolin masalah busi nih Mas Diko. Boleh. Banyak pertanyaan atau mitos selama ini yang berbicara tentang perawatan busi. Busi kok dirawat? Busi itu kan memang salah satu spare part yang yang menciptakan api untuk motor kan ya? Di ruang bakar. Di ruang bakar. Betul, bukan di rumah kan? Bukan. Di ruang bakar. Beda di rumah, beda lagi tuh. Beda lagi. Terus apa sih yang harus dirawat busi itu? Apa kalau misalnya efeknya kalau nggak dirawat? Kan busi itu kan kalau tinggal kotor buang aja, ngapain dirawat? Pengaruhnya sama mesin itu apa sih? Jadi gini Om, ini Cak dong, jangan. Oh Cak ya, Cak dong ya. Oke. Oke, Cak dong nih. Jadi ini Cak gini Cak. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang udah turun temurun orang nih. Kadang ngomong busi itu harus dibersihin, harus dirawat, segala macam. Padahal sebetulnya yang harus dirawat tuh bukan busi. Apanya itu? Ruang bakar. Berarti mesinnya? Mesinnya, gitu kan. Mesinnya kita udah sering ganti oli nggak? Terus pakai bensin yang bagus nggak? Kayak gitu kan. Sering diservis nggak? Karena kan gini, busi itu kan ujungnya dari semua sistem kan. Dia kan saksi mata di dalam ruang bakar kan. Oke. Lah kalau misalkan bahan bakarnya jelek, nggak pernah dirawat, jarang ganti oli, ya yang mati busi. Jadi sebetulnya pas udah busi mati, itu sebetulnya ada sesuatu di dalam ruang bakar. Busi itu nggak perlu dirawat. Tapi kan kalau misalnya kita copot busi nih, kadang-kadang itu dulu waktu saya masih jadi anak Vespa Tulen, kan biasanya kita bongkar mesin tuh. Kita busi, kita gesek-gesek, tuh kita amplas gitu, kita bersihin pakai bensin. Itu bener gak sih? Karena ada orang yang dulu menurut bengkel dulu saya waktu masih ikut komunitas, karena banyak kerak-kerak yang ada di putih-putihnya itu, kalau kita gosok itu bisa jadi tenaganya bisa balik lagi. Jadi gini, ini kebetulan sama nih. Ini anak klub mana nih? Saya S2 sih, Surabaya Skuter Club. Waduh. Klub tertua Vespa di Surabaya. Kebetulan sama BOSC. Apa itu? Bekasi Otomotif Skuter Club dulu. Kita anak Vespa, Bro. Anak Vespa sedulur. Luar biasa. Ya, Vespa itu nggak bisa ngelihat ada yang mogok dikit, pasti berhenti. Pasti berhenti, benar. Iya, benar. Makanya itu sampai sekarang tuh jiwa otomotifnya masih kental loh. Nah, sama. Vespa, Bro. Sama kita, Pride Vespa. Oke. Balik lagi. Emang benar. Jadi itu sebetulnya udah turun-temurun tuh udah diturunin lah dari anak Vespa tuh. Sebetulnya Vespa tuh saya juga waktu awal-awal punya Vespa, itu ada mitos, bukan mitos kali ya. Apa sih namanya? Kayak yang udah diturunin tuh dari zaman-zaman orang-orang dahulu tuh ya. Kayak misalkan mau masang busi harus diketok. Benar. Diketok harus presisi, bener-bener sama yang kecil itu yang bengkok ini. Iya betul. Terus habis itu kedua
kalau misalkan udah mati pecahin. Benar. Bener nggak? Nggak ada istilahnya katalisator itu bukan ya? Ya model-model gitulah tuh apa namanya bagian si putih-putihnya tuh si insulator. Itu kan dipecahin buat biar ada api lagi. Iya. Itu kalau misalkan mogok atau segala macam. Terus yang ketiga cuci pakai bensin. Benar. Bersihin pakai sikat kawat. Sikat kawat. Ya. Iya. Di Vespa itu ada semua itu saya. Itu Vespa ada semua. Ada. Sekarang di motor injeksi dipakai juga kan? Iya benar. Itu sebetulnya udah hal yang apa namanya udah jadi mitos sih sebetulnya. Karena kan sekarang teknologi itu kan udah mulai maju kan. Kalau dulu kan mungkin ngomong kayak gitu karena memang si Vespa itu 2 tak karburator. Iya, karburator. Ya kan? Kita banyak sama bensin yang dicampur sama oli kan. Ya kan? Nah, kalau sekarang injeksi enggak dong. Udah memang udah dia ada apa namanya? Yang ngatur sendiri ya. Ngatur sendiri. Jadi konsumsi bahan bakar sama udara yang dimasukin itu udah pas. Jadi itu sebetulnya mitos sih, Cak. Tapi nggak perlu istilahnya kalau kita pakai busi itu standarnya berapa bulan sih harus diganti? Kalau ngomongin standar ya, itu kan tergantung pertama kalau busi itu ada 2, beda sama oli. Oh, apa itu? Kalau oli kan pakai nggak pakai ganti. Pakai nggak pakai ganti. Ya kan? Iya. Motor atau mobil nih, ngedok aja nih. Ya kan? Jarang dipanasin segala macam, pas lagi 6 bulan atau berapa bulan harus diganti. Ganti kan ya? Iya. Iya, karena ada muainya kan segala macam. Iya. Terus kalau misalkan dipakai terus-terusan ganti juga. Ganti juga. Ya kan? Nah, tapi kalau busi beda. Jadi kalau busi itu tergantung pemakaian doang, kilometer. Jadi dia itu ada usia pakai. Kalau udah tercapai, kalau di motor itu 6.000 sampai 10.000, ganti. Harus diganti. Meskipun busi itu masih bisa beroperasi. Nah ini kan ngomongnya gimana ya? Kalau di kita itu... Ya ngomong aja, nggak usah sungkan. Pakai ngomongnya gimana. Kadang gini nih, ini kebiasaan sebetulnya ya. Kalau mesin belum rusak, komponen belum diganti, bener nggak? Bener. Kalau nggak sampai mogok, kita nggak ganti busi. Iya, ntar kalau misalkan gue bilang ganti 6.000 sampai 10.000, ntar sakit marketing lagi. tapi itu benar kan, realita kan, memang harus ada standarnya. Itu benar-benar realita. Iya. Jadi 6.000 sampai dengan 10.000 itu tuh udah mulai ada pengurangan elektroda. Oh. Kalau dibilang, Bang, busi saya sampai dengan tipis masih bisa dipakai, masih bisa. Sorry. Ini mau nggak ada busi nih. Iya. Yang sebelah mana yang tipis? Yang Saya tipis. buka ya. Sebentar. Nih. Dokter busi bawa busi nih. Ini ada elektroda di antara sini nih. Oh, yang putih-putih. Betul, di antaranya kan ada elektrodanya kan di sini. Iya. Ada elektroda pusat sama elektroda apa namanya tuh groundnya di sini nih. Oke. Ya di sini nih. Nah ini elektroda ini kan ada celah jarak kan. Kalau misalkan dia udah habis, jaraknya jadi gede. Kita biasanya kalau misalnya ini kita iniin diketok kan, ya diketok. Nah sebetulnya tuh buat ngerapetin jarak. Tapi itu yang salah. Itu yang salah ya? Itu yang salah. Karena jarak celah busi itu antara elektroda itu udah fix dari pabrikan. Tapi orang Indonesia itu kreatif. Kreatif, bener kreatif. Iya, Sama iya, bener. Saya juga apa namanya banyak ngelihat di lapangan kondisinya kayak gimana tuh, ada yang mulai diketok, bahkan ada yang dikikir, Cak. Iya. Dikikir. Iya. Diamplas coba. Oke. Kayak gitu kan. Nah itu sebetulnya kurang pas. Jadi kamu kalau misalnya busimu ini jangan diketok, beli busi. Kalau punya duit ngomong. Murah kok ini. Murah. Apa namanya, nggak nyampe 1 bungkus rokok. Nah, apalagi murah. Ya kan? Terus ini kalau saya lihat ini busi ini ada ini G-Power ya. Ada berapa macam sih busi itu dan bisa dipakai semua motor atau tergantung? Iya. Pak Dokter. Kalau untuk lini produk ya, lini produk itu kan mulai yang dari paling bawah itu ada namanya nikel. Yang biasa itu ya? Yang biasa. Itu yang harga-harganya tuh paling enggak tuh 19.000 atau 20 ribuan lah di pasaran, 20 ribuan. 20 ribuan tuh di pasar. Businya dia nih yang paling murah ya, nggak mau rugi. 20.000 murah 20 itu. Ribu. 20.000 murah di bengkel-bengkel umum itu biasanya tuh busi standar nikel. Nah itu umum lah dipakai lah. Oke. Nah naik 1 tingkat, ini nih yang ini. Tuh G-Power. G-Power? Ya. Oh. Ini G-Power. Jadi G-Power ini bahannya platinum. Beda sendiri kalau yang tadi nikel, ini platinum. Ini naik 45 ribuan dah.
2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat. Masih Tapi bisa lah. dapat performance, speed Oh. dapat, efisiensi. beda ya? Beda. Beda, oke. Karena tadi kan udah bilang kalau misalkan yang nikel dia ujung elektrodanya itu besar. Maksudnya tuh kan prinsipnya busi itu semakin fokus semakin bagus pengapiannya. Oke. Makanya kita nyiptain G-Power ini yang platinum itu bentuknya runcing. Runcing. Ya. Kalau yang di Kalau bawahnya yang di nikel, bawahnya itu kan datar kan, datar. flat kan? Oke. Betul, flat. Ah. Ya. Nah, itu bedanya. Jadi habis dari G-Power naik lagi dan ada namanya Iridium EX yang warna biru. Apinya? Bungkusnya. Apanya? Bungkusnya? Bungkusnya Oh, oke. ada warna biru itu Iridium EX. Nah, Iridium EX ini juga harganya lumayan sih. Berapa itu? Sekitar 100 ribuan lebih. Oh, mahal ya? Mahal dari 45.000 ke 100 ribuan lebih gitu kan. Cuman makanya kalau misalkan orang yang udah biasa pakai nikel Heeh. terus mau upgrade ya kita saranin biasanya pakai yang Pakai ini platinum dulu? Iya. Oh. Orang kaget orang biasa beli 20 ribuan terus beli 100 ribuan kaget. Tapi pengaruh nggak dari tadi bicara misalnya jenis busi dari yang bawah itu yang tengah lah, yang tengah itu performa dapat. Iya. Tapi kan itu tergantung dari jenis motornya. Kalau misalnya motornya yang biasa-biasa aja, bisa nggak? Sebetulnya kita ciptain kan ada produk yang di NGK itu kan ada produk yang memang udah base-nya adalah OEM, Heeh. ada produk yang base-nya adalah aftermarket. Oke. Nah, kalau memang yang OEM itu biasanya dedicated itu tuh. Itu udah terkunci memang buat OEM doang. Hmm. Nah, jadi Itu versi standarnya versi ya? standarnya, Oke. entah itu dia mau nikel, entah itu dia mau iridium, standarnya udah begitu. Udah gitu. Tapi kalau yang aftermarket itu kan ada yang G-Power ini sama yang Iridium EX, itu versinya aftermarket. Jadi sebetulnya copot, pasang, gas. Oke, oke. Jadi oke. semua motor sebetulnya bisa. Semua motor bisa, semua mobil bisa, kayak gitu. Itu nggak pengaruh dengan settingan mesin itu nggak? Ah ini Ini kalau gue kalau pakai iridium ini harus ininya harus disetting dulu nih. ada benernya, tapi nggak selamanya itu kayak gitu. Itu biasanya yang di setting-setting itu udah kebanyakan yang dimodif. Oh. Motor yang udah dimodif, Oke. mesin yang udah dimodif. Tapi kalau misalkan dia masih standaran, sebetulnya tinggal copot, pasang, gas. Kalau saya beli motor baru standar pabrikan misalnya pakai Nikel biasanya. nikel ya, pakai nikel jatuh. Terus sebelum gue pakai gue ganti G-Power, aman nggak? Aman. Aman. Nggak pengaruh tentang apa terkait dengan kondisi mesin yang ini harus standarnya cuma harus mampunya pakai busi ini. Enggak. Aman. Tapi nggak semua ada. Sekarang kan ada generasi yang kita sebut merek aja ya. Honda apa namanya? Bro nyebut merek bro, nggak apa-apa ya? Oke aman. Tenang. Oh, tenang. Oh ya. Ya, jadi ada sekarang kan ada yang cc-nya 150 gitu kan ya. Yang 150 terus ada motor-motor yang model Vario ya, Vario. 150 itu kan itu dia nggak boleh kan. Bukan nggak boleh, maksudnya businya itu memang standarnya dia udah yang bagus. Kita nggak nyiptain yang G-Power. Biasanya langsung larinya ke Iridium. Oh, Jadi, malah justru dia langsung ke Langsung iridium. larinya ke Iridium. Karena disesuaikan dengan mesin yang baru itu ya. Yes, gitu. Jadi memang apa namanya nggak semua ada produknya untuk G-Power itu. Tapi kalau Iridium hampir semuanya ada. Kalau misalnya gue yang seneng jarak rumah gue antara kantor dengan rumah itu agak jauh. Iya. Anggaplah itu touring lah. Iya. Nah, kalau yang sering touring itu rekomendasi yang busi jenis apa? Sering touring. Sering touring tapi kalau untuk perjalanan jauh ya, Cak. Yang maksudnya orang jarak-jarak ratusan kilo kayak gitu. Iya. Iya. Ya sebetulnya sih kita ada ini nih. Apa ini? Moto DX. Ini jenisnya apa? Ini jenisnya beda lagi nih. Ini sebetulnya businya baru banget di 2019. Baru kita rilis gitu kan. Memang ini khusus buat motor doang. Makanya gambarnya Moto DX. Ini motor. Ini untuk aktivitas sehari-hari yang sering perjalanan jauh. Better sih ini. Better ini. Iya. Apa Karena ini kelebihannya? buat touring. Kelebihannya sih sebetulnya kita kan di bagian elektrodanya tuh biasanya kan kotak. Ya. Di ujung sininya nih. Cak nih. Iya ini kan. Ini. Kalau yang ini agak setengah lingkaran. Oh, berarti jauh dong jarak pembakarannya. Teorinya iya, karena semakin jauh semakin bagus.
Karena terbentuknya api itu jadi lebih besar, torsi jadi lebih kuat. Tapi dengan catatan ya kalau bisa motornya jangan dioprek-oprek terlalu dalam. Oh, tapi nggak dioprek pun bisa kan langsung pakai? Iya langsung bisa. Tapi yang catatan dia bukan untuk yang motor oprekan. Kalau motor oprekan jangan pakai yang ini deh, pakai yang di atasnya lagi. Oh, ada lagi? Ada isinya. lagi. Jadi kalau misalnya tipsnya apa sih? Kalau misalnya punya motor dengan kebanyakan kita itu motor yang bebek matic ya, kita yang banyak beredar di Jakarta ini atau di kota-kota besar itu adalah motor bebek matic. Itu untuk standarnya busi awet dan penggantiannya itu sesuai dengan standar itu pakai busi apa sih enaknya? Pertama, yang jenis apa maksudnya? Oh gitu. Pertama gini dulu, mindset orang itu arahinnya mau kemana dulu nih? Orang itu OEM kah? Atau memang orang itu nggak peduli? Orang kebanyakan nggak peduli lah. Nggak peduli ya. Kalau nggak peduli berarti kan aftermarket kan? Aftermarket. Biasanya tuh berangkatnya tuh dari part number yang OEM dulu. Contoh NMAX ya. NMAX boleh. Ya kita sebut ya. Itu CPR 8EA gitu kan. CPR 8EA -9 gitu kan. CPR 8EA -9 itu kan orinya dia adalah nikel. Orinya nikel, berarti yang versi yang paling bawah. Bawah kan. Nah kita mau upgrade, yaitu tersedianya kita ada G-Power, ada Iridium, bahkan sampai ada Moto DX. Ada CPR 8 EAGP, ada CPR 8 EAIX, ada CPR 8 ADX. Berarti pemakaian kebutuhan busi kalau saya bisa bilang itu tergantung kebutuhannya ya. Kebutuhannya. Meskipun udah ada standar dari pabrikan itu yang misalnya nikel. Produk nikel. Iya. Tapi kalau Cak mau hanya buat harian, sebetulnya G-Power itu udah cukup. G-Power udah cukup. Udah cukup. Oke. Karena kalau mau butuh yang lebih tinggi lagi, baru dia pakai Iridium. Tapi gini, ini ada kasus. Boleh. Si kameramen ini beli busi di salah satu anggap aja marketplace warna orange lah atau hijau atau apa itu atau biru. Nah, dia beli busi murah nih karena tergiur dengan harga diskon itu, dia pakai tapi nggak ada performanya. Dan bisa-bisa dia ngeluh. Ya. Mesin lemot lah, apalah. Emang ada busi palsu sih? Wah, ini seru nih. Ada nggak? Seru. Bung Niko. Namanya kita market leader ya? Ya, market leader. Boleh dong. Sombong amat market leader. Oke. Bebas lo ngomong apa. Bebas. Kan orang taunya busi adalah NGK. Oke. Ya kan? Jadi sebagai market leader wajar sih sebetulnya kita tuh digoyang dari bawah pakai busi palsu. Nah, gitu. Tapi ada ya? Ada busi palsu. Sebenarnya busi palsu banyak. Kita itu sebetulnya saya kan di bagian technical service kan. Jadi yang tukang servis juga pakai technical service. Ya technical lah. Yang nerima komplain. Oh. Iya. Tiap hari kena komplain terus nih, Cak. Emang banyak orang yang komplain. Mengeluh dan ada keluhan nunjukin bukti gitu. Iya, banyak. Jadi kita memang udah sekarang ini kan kita udah mulai mencoba masuk ke wilayah hukum juga kan ya. Okay. Dari tentang busi palsu karena sebetulnya rugi. Kita rugi banget. Saya udah pernah ngitung juga berapa sih sebetulnya kerugian di online gitu kan, toko hijau gitu kan, atau di yang oranye kayak gitu. Itu sebetulnya bisa nilainya lumayan fantastis lah. Nilainya lumayan fantastis karena dengan kerugian materi ini. Tapi kan di satu sisi sebetulnya bukan angka lagi yang diminta, tapi kepercayaan orang. Kepercayaan orang, benar. Trust itu turun tuh nanti tuh. Gara-gara banyak busi palsu akhirnya orang malas beli. Bener. Kayak gitu kan. Ya. Jadi nggak percaya lagi sama merek si betul. A, si B, si C. Gitu. Iya betul. Itu yang sebetulnya yang kita khawatirin tuh lebih besarnya itu. Dan makanya sekarang tuh NGK kami udah serius nanganin ini. Kita menggandeng pihak ketiga, menggandeng hukum juga. Oke. Terus habis itu juga kita mulai berantas dari dalam sendiri kayak gitu. Nah itu kita udah mulai coba.
Kalau dari sisi teknologinya, apa yang membedakan antara busi palsu dan busi yang asli produk NGK? Dan pernah ada kasus nggak sih yang orang udah ngeyel, ini Iya. saya beli di NGK ini, Iya, iya. tapi ternyata setelah dicek, ya palsu Pak. Saya ngangkat cerita satu ya. Boleh, Boleh ya. Ini kebetulan saya bawa nih. Apa itu? Kayak Ini produk NGK itu? produk NGK. Asli apa palsu? Ini asli lah ini. Bungkusnya bagus. Bagus ya? Heeh. Kenal lagi dah. Emang kenapa? Coba sama ini mana yang asli? Saya Sama, punya kan? satu lagi nih. Coba mana yang asli? Oh ini beda kecilnya beda. Sama laser iridium, sama-sama laser iridium. Iya sama jenisnya sama. Belakangnya coba lihat. Belakangnya, oh ini ada tulisan. Tapi ini kan bisa kalau dari sisi desain kemasannya ini bisa aja semua bisa bikin lah. Betul. Tapi yang Dalamnya ya. dalamnya yang kita bicara teknologi lah. Betul. Yang bisa menyiasati ini, oh ini palsu, ini enggak. Kan konsumen butuh tahu gitu. Iya betul. Tapi yang pertama itu kita harus logis dulu sih, Cak. Emang ada busi sekarang harga 30.000? Enggak ada lah, Ini iridium sekelas aja. laser loh, iridium. Apalagi laser ini yang sekelas tadi yang nikel aja berapa tadi? Iya, nikel 27.000. 27.000. 27.000 atau 25.000. Ya nggak mungkin lah, secara logika nggak mungkin. Ada nggak? Nggak. Tapi masih ada yang percaya. Itu dia. Masih ada yang percaya. Itu dia nggak gitu tahu, kan? saya no comment lah. Ya kan? Nah ini saya bawain busi dari salah satu cerita. Jadi kita tuh kemarin itu dapat komplainan dari salah satu pengguna Busi. kendaraan pengguna busi lah, pengguna busi itu. Jadi dia tuh ngomong bahwa dia beli di e-commerce. Oke. Jadi dia beli di online, Nah beli di online, pas dipakai itu baru perjalanan kayaknya nggak nyampe 200 apa 400 kilo gitu, nggak nyampe. Tiba-tiba ujung elektrodanya tuh Patah. patah, masuk ke dalam ruang bakar. Wah, Masuk kebayang. ke knocking piston. Kebayang tuh. Hancur berarti. Hancur, Lah, iya. apalagi. Habis berapa coba tebak? Mahal itu. Pasti turun mesin itu. Turun mesin. Itu dia mengklaim ke kita. Dia bilang katanya bahwa busi dari produk kita itu jelek. Dia bilang kayak gitu. Karena apa? Karena pertahanannya nggak bagus dan segala macam. Dan itu ya lumayan agak alot juga. Karena dia bilang, saya beli ini barang asli. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita datengin lah. Kita datengin, kita cek, kita bandingin. Ternyata yang dia beli adalah palsu. Yang palsu. Palsu. Ya kita tanya pertama dari harga dulu dong. Itu mana ada harga busi asli dengan laser iridium kisaran 30.000. Tapi ini dari panjangnya juga beda juga ya. Tapi kalau panjang kebetulan ini beda tipe, Cak. Oh ini beda tipe. Iya beda tipe. Tapi sebetulnya kalau mau dibuka itu kita ada beberapa ciri. Ciri yang asli ya. Ini yang asli ya. Ini itu palsu. Ini palsu. Nah, ini asli. Coba buktiin, Cak. Sekarang kita adu. Dapat hadiah. Bisa copot ininya nggak? Ayo. Nggak bisa ini. Saya nggak copot. Tar dulu dong. Siapa yang dapat hadiah nih? Bro, bisa nggak? Oh mungkin ini nggak bisa. Coba saya yang lain ya. Satu nih udah copot nih. Oh, emang kalau yang palsu emang nggak bisa dicopot? Yang palsu ini yang palsu nih. Enggak, yang asli. Yang asli coba aja. Susah bro. Susah ya? Susah. Susah ya? Ya, itu salah satu sebetulnya. Salah satu cara kita ngebedain asli atau palsu. Pertama dari situ sebetulnya kita bisa ngelihat. Susah ini. Cuman bener. ada beberapa case yang busi asli pun juga bisa ada yang dilepas, tapi nggak segampang yang itu ya. Nggak segampang ini. Ini kan diginin aja juga bisa turun gitu kan. Tapi kalau yang asli itu perlu ekstra untuk dilepas. Harus tapi nyatanya nggak bisa dilepas ya. Iya. Bisa dilepas ya. Itu satu sebetulnya. Satu sebetulnya. Terus yang kedua, busi palsu tuh Cak bisa ngelihat ada angka kan di sini. Oke. Angka keterikan ini kalau keterikan ya. Kalau keterikan kita itu kan pakai laser grafing. Kalau ini
kayaknya hanya cuman sekedar ketok doang. Cak bisa pegang. Oh ya beda. Ini Beda. enggak istilahnya enggak sampai dalam lah kalau ini Sampai kan dalam. betul. Cuman saya nggak bisa ngasih info karena ini kan Rahasia perusahaan. perusahaan. Oke. Artinya apa? Sebetulnya Tadi ditiru sama penipu-penipu. nanti ini kan ditonton orang tiba-tiba oh ilmunya di sini udah kayak oke. gitu. Terus yang puyeng lagi nih nangkal orang-orang yang tukang tipu nih udah kayak gitu. Ini ada jawabannya nggak? Bisa dilihat ada sebetulnya. Makanya sekarang tuh orang nipu tuh udah hampir bener-bener Iya, ya mirip banget ampun, udah kayak gitu. Kita mirip juga banget nih. ngasih edukasinya ya harus bener-bener apa namanya tepat banget gitu loh. Iya. Karena kalau nggak gitu bisa apa namanya orang salah beli lagi kayak gitu. Terus apa lagi? Nah itu salah satu. Jadi tadi ring gasket ya. Ah, Terus kemudian kedua yang tadi ada apa namanya tulisan. seri number yang Seri number, ketrikan itu betul, yang ketrikan laser itu. ini ya. Iya, sebetulnya ini ada arti. Tapi kalau misalkan teman-teman ragu ya, kalau misalkan teman-teman ragu nih mau nanya ini asli apa palsu, bisa langsung chat aja kita ke sosmed. Oh ada, langsung bisa nanya. Langsung ke sosmed. Oke. Kita kan punya sosmed. Itu kan ada sosmed apa namanya NGK Busi Di Instagram. Oh, oke, NGK Busi langsung aja chat Min. Tolong cekin ini asli apa palsu gitu kan. adminnya itu ya, yang buka laptop itu ya. Yang buka laptop dia. Iya itu. Pak itu siapa yang nggak kenal itu. Iya. Pasti miminnya kenal banget itu. Ya jadi sebetulnya itu bisa dilacak dari situ. Nah, kita sih lagi ngembangin cara gitu ya. Kita sebetulnya mau ada development. Jadi sebetulnya dengan scan atau apa kita bisa tahu. Benar. Tapi itu masih develop. Itu dilakukan sama produk-produk lubrikan. Lubrikan betul ya. Jadi selain ada yang dari tutupnya, ada yang scan barcode, ada yang dari apa namanya, yang stiker itu, yang Iya, betul, hologram. hologram. Kalau dari sisi kemasan untuk membedakan busi palsu nggak ada ya. Nah, Sisi kemasan ini memang susah. Sebetulnya bener-bener mirip banget. Mirip banget ini. Coba kalau dilihat ini kan ya mirip-mirip dia. Iya, dari ukuran fontnya. Tapi bisa ini. dilihat pas dibalik sini, Cak. Yang palsu tuh biasanya tulisannya tuh ada yang lain-lain. Dan ingat, kita udah ganti perusahaan dari NGK Bus Indonesia jadi ke Nitera. Oh, itu ya. Iya. Jadi Ini kalau ya, yang misal bawah. ini masih NGK Busi. Kita udah ganti ke Nitera. Tapi kalau misalkan ada busi yang apa namanya yang masih tulisan PT NGK Busi Indonesia, itu Itu palsu. dijamin ragu. Oke. Karena kita semua produknya udah ganti ke Nitera. Siap. Jadi apa namanya diproduksi oleh itu harusnya Nitera. Tapi paling amannya kalau misalnya kita ragu beli busi, kita bisa cek di sosmednya Sosmed, NGK. Oke. atau kalau memang Itu langsung online atau masih delay? langsung Ya. Biasanya mimin kita tuh yang pojok sana tuh, dia tuh langsung nge-reply. Kalau misalkan dia nggak bisa cara jawabnya, pasti nanyanya ke saya. Tapi kalau saya WA lambat balasnya. Mungkin sibuk balesin itu ya mungkin ya di sosmed itu ya. Betul. Oh iya. Saya maklum bisa. Karena emang orangnya jarang banget di kantor dia. Itu orangnya super sibuk banget emang dia tuh. Siapa yang nggak kenal itu pasti. Meskipun apa namanya lama jawabnya, tapi pasti dibalas. Pasti dibalas. Tapi kita udah memang targetin sama tim kita itu kalau misalkan ada DM masuk itu kalau bisa nggak lebih dari 1 hari atau 2 hari harus dibalas. Janganlah. Kalau dia di depan toko saya beli ini terus nunggu dia waduh bang belum dibalas. Jangan gitulah. Min yang benar bang Min. Harus memang cepet emang. Tapi emang udah kita tegesin itu kalau udah lewat 1 hari 2 hari tuh KPI-nya udah jelek itu dia. Pecat aja. KPI-nya udah jelek itu. KPI-nya udah jelek itu makanya kita harus cepet balas itu. Jadi karena memang kadang suka orang buru-buru nanya. Tapi kadang ada yang tengah malam cek nanya. Ya itu resiko admin lah kalau itu. Ya. Oke. Siap. Thank you Bro Diko. Kita ngobrol-ngobrolnya itu berisi banget nih tentang perawatan busi, tentang apa namanya mitos busi perlu dirawat apa enggak. Betul. Sebenarnya perlu dirawat kan, tapi memang sudah ada standarnya. Ada standarnya. Tergantung motornya juga. Yang penting dirawat mesin, Cak. Yang penting dirawat adalah mesin. Busi meskipun busi sebagai itu pendukung, tapi betul. juga perlu pengganti kan. Perlu pengganti. Rutin untuk diganti kan. Iya, Oke. betul. Terus kita tadi bicara tentang membedakan busi asli dan sama palsu. yang palsu. Iya, betul.
banyak ilmu yang saya dapat. Jadi kalau saya beli busi jadi bisa. Tapi ini asli kan? Yang ini asli ya? Palsu dong. Oh ini yang palsu berarti. Yang asli itu yang ini. Yang asli ini. Iya. Terima kasih. Ini buat saya berarti. Boleh nanti itu di belakang layar gitu. Oke. Thank you Bro Diko udah Sama-sama. merapat ke podcastnya Ngopi Bareng Cak Tong. Siap. Lain kali Terima kalau kasih. saya perlu narsum tentang busi, Boleh. saya kontak lagi ya. Saya makasih banget ini udah diundang buat kesini buat ngobrol-ngobrol. Siap, Ya. thank you. Oke Bro, itu tadi kita ngobrol asik dengan Bro Diko mengenai perawatan busi, membedakan busi yang palsu, penggantian busi itu rate-nya berapa, sangat asik banget, ilmu banget buat kita yang biasa menggunakan motor atau mobil. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Jangan lupa terus saksikan podcast Ngopi Bareng Cak Tong di Jawa Pos Media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.